Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Islam itu agama yang benar-benar memberikan kemudahan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Termasuk ketika di kondisi yang di luar kemampuan kita. Di kondisi di luar perkiraan kita, yaitu ketika kita kepingin tetap sholat di waktu-waktu kita traveling, kita udah kurang apa nyiapin pakaiannya yang layak untuk sholat, kurang apa kita udah nyiapin nih di tas udah ada botol untuk istinja kayak orang-orang saudara-saudara kita di Singapura. Ya, kurang apa kita juga bawa botol semprotan, gak cuman biar set muka kita seger, tapi air ini bisa kita gunakan untuk berwudu di kondisi-kondisi yang memang mungkin tempat wudunya jauh, atau di kondisi di kendaraan yang ya kita punya keterbatasan ya kesediaan air, maka semprotan air ini bisa kita gunakan untuk wudu. Yang berikutnya, kurang apa kita juga udah nyiapin kain, sapu tangan, waslap, yang untuk apa? Ini benar-benar ya Allah, bukan untuk keringat, enggak, bukan untuk ya sekedar karena kita lagi flu, enggak. Sapu tangan ini buat apa ya Allah? Ini buat wudu, buat menghadap Allah. Ini benar-benar agar sapu tangan ini ya membantu seperti tangan kita ya meratakan wajah kita, meratakan air di tangan kita ya, dan meratakan air juga di kaki kita ya, karena dengan keterbatasan ya, karena Islam itu kan yang penting meratakan air. Udah siap kayak begitu ya Allah, ternyata apa? Waduh, benar-benar di kondisi ya tadi kan udah dipakai airnya, kita pikir ternyata kondisi air gampang. Di kondisi yang lagi kemarau, di kondisi yang mungkin kayak di bus, kayak di kereta, kayak di pesawat, yang ya kesediaan air terbatas, nggak boleh wudhu ya, mau nggak mau ya, akhirnya peluang yang berikutnya bukan berarti akhirnya nggak bisa wudhu lalu kita nggak sholat. Ada keringanan. Pengganti wudhu adalah tayamum. Tayamum pengganti wudhu sama dengan tayamum pengganti mandi. Tayamum pengganti wudhu ya mungkin kita bisa pakai yang familiar ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, tayamum pengganti mandi juga kita bisa ambil ayat yang cukup familiar, surat An-Nisa ayat 43. Kalau begitu tayamum itu pengganti untuk wudhu dan pengganti untuk mandi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita tayamum, baik itu pengganti mandi ataupun pengganti wudhu. Teman-teman, memang ayatnya sudah menyebutkan kalau tayamum itu adalah dengan so'i dan thayyibah, dengan debu, dan nggak perlu rempong-rempong, nggak perlu memberatkan diri nyari debu atau bawa debu dulu ya di botol-botol ya. Karena apa? Karena bisa jadi kalau kita nih udah nyiapin di botol kecil debu tayamum, belum tentu nanti diperbolehkan dipakai, apalagi di pesawat ya, di kondisi yang memang perlu dijaga higienisnya. Kita tabur itu debu yang untuk tempat kita bertayamum, itu bisa diomelin sepesawat. Kenapa? Karena akhirnya kan itu orang-orang yang alergi dengan debu, gara-gara debu tayamum kita itu bisa bersin-bersin. Ya udahlah, kondisinya mungkin akhirnya nggak cuma di sebelah, ya kan, itu bisa sepesawat ya, bersin-bersin itu yang akhirnya kumannya kan menyebar kemana-mana. Jadi kalau Allah sudah sebutkan dengan debu, so'i dan thayyibah, nggak perlulah teman-teman membawa debu. Debu itu memang suci, tapi debu itu tidak
menjadi hal yang perlu bersahabat dengan kita dimanapun kita berada. Karena ketika kita mau makan aja kita suruh cuci tangan. Karena debu itu walaupun suci tapi bisa jadi membawa kuman. Nah, karena antara suci dengan bersih dua hal yang berbeda. Kalau suci berarti harus terhindar dari yang namanya najis. Yang kedua, kalau yang namanya bersih ya berarti dia terhindar dari kuman. Debu itu memang suci, ya dia terhindar dari najis, tapi belum tentu dia bersih karena bisa jadi debu-debu itu ada kuman-kumannya yang nanti kuman itu menyebabkan pada saat makan masuk ke dalam perut. Ya, debu itu ketika berterbangan, orang yang sensitif akhirnya jadi pilek. Kalau cuman pilek doang, akhirnya jadi sesak napas, asma. Nah, bisa jadi apa? Kita yang disalahin, padahal kita kepengen jadi orang yang alim, kepengen jadi orang yang serius, pengen beribadah nih, tayamum aja kita bawa debu. Orang-orang malah, ya nih kamu jadi sumber penyakit, jadi sumber provokasi, jadi ribut kan. Nah, sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, debu yang dimaksud di dalam ayat ini debu yang bisa jadi sangat halus dimanapun dimanapun benda-benda itu berada. Yang penting dipastikan dulu benda yang kita ambil, ternyata apa? Misalnya, dia nggak bau pesing, berarti kan ya tidak najis. Maka benda-benda itu pasti semuanya ada debunya. Yang nggak ada, yang nggak berdebu ya, karena debu-debu itu halus. Jadi ya ketika kita kepingin tayamum, alhamdulillah cari bidang-bidang yang paling memungkinkan rata untuk nanti kita ambil debunya. Apa mau di dinding tempat kita berada, atau mungkin kalau kita di depan ada tempat duduk, dia di tempat duduk, atau mungkin tas kita sendiri. Tas kita nggak bau kok, nggak ada kotorannya, nggak ada bau najisnya, berarti kita bisa pakai untuk tayamum. Nah, ini yang pertama ya, berarti ada bidang benda yang memang dipastikan tidak ada bau pesing, itu bisa digunakan untuk tayamum. Terus yang kedua, anggota tayamum yang akan kita basuh dengan debu itu mana? Teman-teman lihat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, kalau berwudu memang batasan tangannya sudah disebut oleh Allah. Kalau wudu ya, famsahu biaidikum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu kalau wudu dari ya ujung jari kamu sampai sikut, itu untuk wudu. Tapi kalau untuk tayamum Allah hanya menyebutkan ya, yaitu dengan biaidikum, hanya tangan kamu. Berarti batasan tangan untuk tayamum itu tidak disebutkan secara tegas sampai mana. Kalau wudhu sampai sikut, kalau tayamum enggak. Nah, dari sini ternyata para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i memang batasan tayamum dari sini sampai sini, seperti batasan anggota wudhu. Tapi madzhab yang lain tidak seperti itu. Ya, karena disebut oleh Allah hanya tangan aja. Ya, dari ujung jari sampai pergelangan tangan juga tangan. Ya, ujung jari sampai sikut juga tangan. Nah, untuk itu kalau kepingin tayamum khususon seorang muslimah tidak perlu mempersulit diri. Kenapa? Karena bagi seorang muslimah ya sampai sikut ya, bukankah pergelangan tangan sampai sikut ini kan batasan yang menjadi aurat, nggak boleh dilihat. Sehingga ketika memang di kondisinya di pesawat, di kondisinya di bus, di kereta, yang tangan kanan kiri depan belakang kita kan belum tentu semuanya mahram. Nah, kalau kita buka-buka begini ya, syukur kita pakai jilbab yang bisa menutupi, atau kita pakai mukena yang bisa menutupi kan kalau enggak kan bisa jadi akhirnya nampak terlihat auratnya. Ya sudah ya, bagi seorang muslimah nggak masalah ya, kita ambil yang hanya sampai di pergelangan tangan. Jadi kita cari dinding yang rata, ya seperti halnya mungkin tas, ya udah ya, bismillahirrahmanirrahim, kita tayamum, letakkan di tempat bidang yang rata, lalu ya dimulai dengan wajah terlebih dahulu.
Ya wajah, ya kalau wajah kita tertutup dengan jilbab, tertutup dengan kacamata, padahal kacamatanya dibuka dulu agar kacamatanya tidak menghalangi. Ya kacamatanya dibuka, tangan kita menjelajah kulit muka kita sendiri. Ya kita jelajah, lalu ya sampai dipastikan semua tangan kita menjelajah kulit kita. Ya tempat tumbuhnya anak rambut, kemudian juga daun telinga. Nah, itu 1 kali tepukan. Tepukan lagi, ya cukup ya sampai di sini. Kalau memang di kondisi yang kanan kiri ya bukan mahram, udah gitu kepo lagi mau ngeliat. Nah, tapi kalau memang kanan kiri itu mahram dan kita juga mungkin bisa menutupinya, aku mau pakainya Imam Syafi'i aja ya, dengan tepukan tangan lalu sampai sikut, lalu ya kanan yang kiri juga demikian, tapi jangan lupa ya jam, cincin, gelam itu dilucuti terlebih dahulu karena jangan sampai menghalangi debu tayamum itu menyentuh kulit kita. Nah, kalau sudah seperti itu maka bismillah, ya kan, hadirkan keyakinan kita telah sempurna bersuci dengan tayamum. Jangan sampai begitu kita Allahu Akbar ragu-ragu, sah apa enggak ya, kayaknya enggak enak banget deh, biasanya wudu ini enggak wudu, ini cuma tayamum lagi, sah atau enggak sah. Hindari ragu-ragu kayak begitu, karena keraguan-raguan menyebabkan sholat kita jadi batal. Ya, manfaatkan kemudahan dari Allah, karena Allah memberikan kemudahan agar dimanapun kita berada tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan kita. Allah akan selalu bersama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.